Basically di sini kita kan ngebahas tenses itu berdasarkan pembagian besar yang pertama, yaitu berdasarkan waktunya dia kapan. Di dalam nanti ada pembagiannya lagi, kecil-kecil lagi gitu ya. Dan eh dan nanti sebenarnya pembagian yang ada di buku ini juga tidak semuanya. Anda bisa jadi menemui tenses yang ada di luar apa yang saya jelaskan malam hari ini. Karena tense dalam bahasa Inggris itu cukup banyak, ada berapa belas gitu. Saya juga nggak terlalu ingat berapa gitu ya. Jadi masih ada lebih banyak daripada jumlah yang ada di buku. Tapi yang nanti dikenalkan adalah yang banyak dipakai aja. Begitu. Jadi yang pertama adalah present tense. Namanya aja present gitu ya. Berarti present itu ngomongin masa kapan? Pertanyaan kedua, silahkan. Brenda, silahkan. Fanny nanti ya. Sekarang. Oke, sip. Lanjut ya. Nanti yang akan kita bahas itu eh gampang. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Gampangnya ada tiga macam. Ini pola ini akan diikuti oleh tiga tense, salah, dua tense yang lainnya juga. Jadi kita belajar yang versi simple, versi progresif atau continuous, dan versi perfect, gitu ya. Kalau misalnya yang datang kemarin harusnya udah tahu perfect itu apa. Hi. Yang belum ya nanti deh. Yang pertama kah adalah simple present tense. Namanya simple gitu ya, jadi pasti dia datang duluan. Ini ada sih penjelasan tentang simple present tense, pengenalan gitu ya. Jadi ada satu kalimat, Toshio is from Japan. Kemarin saya sempat sempat menyebutkan juga di pertemuan tatap muka bahwa kalau present present simple itu dia pasti pakai apa? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Nani. Silakan. Sebenarnya tadi kita mau ngebahas pertanyaan Mbak Nani yang kemarin, cuman karena Mbak Nani belum ada, jadi ya nanti aja ya. Apa dia? Silakan. Huh? Ya, to be. Kalian mau lihat putar-putar lagi? To be apa Gideon? Kurang lengkap. Oke. Terus? Cuman itu doang? Ya deh, nanti diteruskan lagi ya kalau saya udah kita masuk ke bab yang berikutnya. Halaman yang berikutnya. Oh, ada yang membantu. Terima kasih Mbak Feni. Verb one masih kurang lengkap. Jadi gini, kalau kemarin kan saya sempat bilang eh ya udah nanti aja deh, daripada nanti kelamaan lagi. Sekarang coba Anda lihat dulu di sini. Itu kan di situ ada contoh Toshio is from Japan. Ini ada pembagiannya ya. Jadi Toshio is sama from Japan. Kayak yang saya bilang kemarin kan, kalau misalnya from Japan itu komplement. Kenapa komplement? Karena dia berpasangan dengan to be, linking verb. Itu ya. Yang perlu Anda lihat pertama adalah adanya to be di sini. Jadi to be-nya itu yang dipakai is, sesuai yang dibilang sama Brenda tadi, sama Dian tadi. To be yang dipakai adalah is, am, dan are. Dan to be-nya sebagai predikat itu berganti-ganti sesuai dengan subjeknya apa. Gitu ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka Anda harus pakai apa? Are atau am. Am cuma dipakai sama I ya. Kalau dia he, she, it, berarti dia pakai is. Udah. Oke? Okay? Hal yang sama berlaku untuk verb. Jadi ya, sebenarnya Anda bisa pakai predikasinya itu bisa pakai verb, bisa pakai linking verb. Gitu kan. Kalau misalnya pakai verb, ketika subjeknya adalah apa, itu dia bisa ditambah dengan salah bukan bisa, harus ditambah dengan huruf S kata kerjanya. Ada yang bisa ngasih tahu kita? Kalau subjeknya apa, kata kerjanya ditambah dengan S. Brenda. Brenda.
Kurang tepat. Ya, PES ya. Jadi yang karena jawaban pertama yang diterima kurang tepat untuk pertanyaan berikutnya. Jadi yang benar adalah itu ya, he, she sama it. Kalau subjeknya he, she atau it, aduh ini jangan angkat tangan tengurus ah. Kalau misalnya subjeknya he, she atau it, maka Anda harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah dengan huruf s atau es. Makanya tadi punyanya Dian juga kurang lengkap. Kan tadi cuma dibilang verb pertama aja. Itu ya. Itu bentuknya. Sekarang kapan dipakai? Kalau misalnya Anda mau mengungkapkan suatu fakta gitu. Jadi Toshio itu datangnya dari Jepang gitu ya. Ini kan fakta, maksudnya suatu kebenaran yang bersifat general gitu ya. Terus oh cuaca di Jepang itu bagus gitu ya. Maksudnya oke gitu ya. Itu kan juga fakta. Maka Anda bisa pakai simple present tense. Kalau misalnya kita geser dikit, misalkan itu opini gitu ya. Jadi itu mungkin bagi orang yang ngomong benar, tapi bagi orang lain belum tentu benar. Ini juga Anda bisa bilang dengan simple present tense, gitu ya. Fakta dan opini pakai simple present tense boleh. Yang berikutnya adalah bentuk yang lebih gampang dicek. Kalau misalnya dia itu adalah berupa rutinitas, rutinitas itu juga ditulis dengan menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena present tense itu kalau misalnya mau dijelaskan secara mudah adalah tense yang menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Sekarang, dari dulu, sampai masa depan juga masih akan tetap benar. Itu kamu bilang pakai simple present tense. Sebenarnya definisinya kayak gitu. Nyatakan suatu kebenaran mutlak. Kayak gitu lah. Ya, ini tadi bentuk yang kita sempat bahas di depan. Kalau misalnya dia itu adalah orang ketiga, masih ingat kan orang ketiga? Maka dia akan bilangnya kata kerja bentuk pertama plus S. Ini ya, yang ini, yang ini. Oke. Waktu waktu membahas masalah kata kerja kita sudah sempat ngomong gitu kan, kayaknya ada menambah S itu kayak gimana caranya. Jadi di sini ditulis lagi kalau misalnya dia pakai X atau pakai O atau pakai S itu ditambahnya jadi ditambah ES. Sudah gitu aja. Kalau pakai Y ya berarti Y-nya diubah dulu ke I baru ditambah ES. Dalam bentuk pertanyaan dan negatif, ya, ini yang kemarin saya bilang juga. Kalau misalnya dia tidak pakai to be, maka kita akan pakai auxiliary, ya. Luar biasa. Tidak apa-apa Mbak, selamat datang. Semoga tidak terlalu capek. Kita akan pakai auxiliary. Ada yang tahu auxiliary yang dipakai untuk simple present kalau misalnya kalimatnya tidak pakai to be adalah apa? Yang kemarin saya bilang dia baru muncul kalau simple presentnya itu berupa negatif dan tanya. Negatif atau tanya. Ada yang tahu? Auxiliary apa yang saya maksud? Angkat tangan. Dian. Dian. Salah, bukan to be kok. Udah dibilang kalau misalnya selain to be, kita pakai kata kerja selain to be dan kalimatnya itu bentuknya negatif atau pertanyaan, maka ada satu auxiliary yang akan muncul dalam kalimat simple present. Apa? Fanny, Fanny, coba Fanny. Apa Fanny? Kok model? Bukan. Jadi kemarin saya sempat bilang model itu tidak ada hubungannya dengan tense. Maksudnya kalau model itu terpisah gitu ya. Maksudnya dia memang memberikan arti tambahan saja. Kalau auxiliary be kayak gitu-gitu ya. Itu tuh have itu memang membentuk struktur sebuah kalimat, membentuk struktur tenses. Ada satu yang kita pakai di simple present. Nani, apa nani? Kemarin saya sempat bilang loh ini udahan. Nani? Nani, satu, dua, salah. Ken itu termasuk model bukan? Ayo. Cek sebentar. Coba kita tanya Titin dulu ya. Titin. Ya, Fanny, kenapa kamu jawab sekarang? Kan angkat tangannya bukan punyamu sekarang. Titin.
Ya wis lah. Oke. Titin sama Feni tak kasih absen ya. Oke. Jadi itu jawabannya, do atau does. Kalau misalnya ada yang masih ingat kemarin, kita punya 3 macam auxiliary. Satunya tense auxiliary, satunya do auxiliary, satunya modal. Good evening. Gitu ya. Nah, ini ada di sini kan muncul, ini loh di sini ada. Ini loh di sini ada. Jadi dia baru muncul kalau simple present tense-nya itu berbentuk negatif atau question gitu ya. Sama lagi kayak tadi, kalau misalnya subjeknya he, she, it kan tadi ditambah s. Berarti ya yang dipakai does, bukan do. Kayak gitu ya. Ini kan tapi kalau misalnya kamu lihat, oh ini pertanyaan yang bentuknya yes no ya. Gitu kan, confirmation gitu kan. Kalau misalnya information gimana? Kalau misalnya kamu mau nanya yang bentuknya ya, yang benar-benar pertanyaannya pakai WH gitu ya. Tahu WH kan ya? Ya, what, who dan lain-lain itu. Caranya gimana? Sama. Jadi strukturnya akan masih tetap seperti ini. Misalnya ini kan kamu sekarang, ini kan di sini pertanyaannya apakah kamu suka kopi gitu. Dan kamu mau nanya apa yang kamu suka, ya bilang aja tanyanya what do you like, selesai. Kayak gitu ya bentuknya. Oh ya, yang baru datang ingat ya. Jadi kalau sekarang ini sistemnya biar saya nggak terlalu lama memberikan menghabiskan waktu di siapa yang ada masalah gitu, siapa yang ada pertanyaan. Kalau Anda ada pertanyaan langsung tanya aja. Jangan nunggu saya ngasih kesempatan, gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, di sini Anda dikenalkan. Tadi kan ada 3 kasus pemakaian simple present tense ini. Bisa jadi Anda mengungkapkan sebuah fakta, sebuah kebenaran gitu ya. Sebuah opini juga bisa. Karena opini itu kan mungkin menurut orang yang ngomong benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar kan. Tapi karena memang menurut orang yang ngomong benar, dia sudah termasuk bisa diungkapkan dengan simple present tense. Yang satu lagi namanya rutinitas gitu kan. Nah, rutinitas itu kan ada tingkatnya ya, tingkat keseringan. Kalau misalnya Anda lihat frekuensi itu maksudnya keseringan gitu ya. Makanya di modul ini juga Anda dikenalkan dengan yang namanya frekuensi. Seberapa sering sih? Gitu ya. Adverbs of frequency, keterangan apa sih namanya? Dibilang keterangan waktu juga enggak ya. Tingkat keseringannya ini itu ada 2 juga. Ada yang namanya definite, ada yang namanya indefinite. Kemarin yang sudah tahu indefinite sama definite, silakan dibantu saya. Maksudnya definite sama indefinite apa ya? Waktu kita ngomongin artikel sudah tak jelasin nih. Apa maksudnya definite sama indefinite? Yap. Brenda. Yang lain tolong lebih agresif lagi ya. Was. Maksudnya agresif tanyanya. Agresif angkat tangannya. Terbatas dan tidak terbatas. Kurang tepat. Yang batas itu finite sama infinite, bukan infinite. Fanny. Sebentar ya Titin, kita tunggu Fanny dulu. Fanny, 1, 2, ti, ti, dor lama. Titin, silakan. Tin, apa itu indefinite dan definite? Salah. Itu transitif sama intransitif. Dian. Definite and indefinite. Dian, apa Dian? 1, 2, aduh. Bro, langsung dijawab, bro. Baiklah, terlalu lama. Jadi indefinite dan definite itu adalah tentu dan tidak tentu. Kemarin kan kalau di artikel ada yang namanya an, ada yang namanya the kan. Kalau misalnya sudah tentu yang mana yang kamu maksud kan kamu pakai the gitu ya. Halo Roni, apa kabar? Absennya nanti jawab pertanyaan ya, baru di absen. Sama seperti yang kemarin, itu kan ada an sama the, itu kan tentu dan tidak tentu. Kalau misalnya kamu ngomong yes pokoknya ada sebuah apel, kan kamu bilangnya an apple, bukan the apple. Kalau the apple kan berarti kamu sudah tahu apple yang kamu maksud itu yang mana, gitu ya. Di sini juga ada definite adverbs of frequency and indefinite adverbs of frequency. Kalau definite berarti sudah jelas, maksudnya sudah tentu, gitu. Berapa seringnya itu sudah kelihatan.
Misalnya itu ada di situ ada hourly, daily, weekly, monthly, yearly. Yearly kadang kita bilangnya annually. Gitu ya. Kalau misalnya kamu lihat annually itu yearly. Soalnya Mbak, kita masih punya 6 bab. Ini kayaknya nggak cepet-cepet banget loh padahal. Kamu tadi tak tunggunya lama banget, nggak dijawab-jawab. Sekalian melatih kemampuan Anda mengetik. Halah. Hourly, daily, dan lain-lain itu artinya sama kayak yang di bawahnya. Every gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang every hour itu kita bisa bilang hourly. Tapi nggak ada, ya kalau secondly nggak ada ya, tolong. Minutely juga nggak ada. Gitu. Once itu juga bisa dipakai untuk menyatakan setiap. Once a minute. Kalau ini bisa ya once a year, once a month juga boleh. Seperti itu. Dan yang paling bawah itu menyatakan berapa kali. Kalau tadi kan setiap apa. Kalau yang bawah itu berapa kali. Once, twice. Once or twice, 3 times. Kadang kita bisa pakai, oh ya, kadang kita bisa pakai thrice, tapi jarang. Thrice itu 3 times, tapi jarang pakai. Sudahlah, hentikan saja sampai twice. Tapi kalau misalnya cuma sekali, 2 kali, sekarang jangan pakai 1 time, 2 times ya. Sudah lebih canggih dikit, bilanglah once atau twice. Oke? Okay? So, misalnya kamu ada, how often do you go to the gym? Oh, twice a week. Itu artinya dia bilang 2 kali seminggu. Kalau kamu perhatikan tadi saya tanyanya, how often do you go to the gym? Itu kan present simple. Do you exercise misalnya? Allah. Ya kan? Ini kan present simple pakai do. Itu ya. Baik, itu tadi adalah yang definite. Yang indefinite itu maksudnya apa? Tidak tentu itu karena benar-benar kalau yang definite kan kamu bisa you can really tell like how many times gitu kan. Kalau indefinite itu ya kurang lebih aja, dikira-kira aja. Misalnya dikira-kira ya sekitar seminggu tuh berapa kali ya? 3-4 kali lah. Itu kan kamu bisa bilang ya generally ya, paling pas ini. Karena ini indefinite, kamu juga tidak perlu bingung gitu ya. Maksudnya kalau misalnya sometimes sama never itu bedanya jauh. Tapi kalau sometimes and occasionally tidak terlalu jauh bedanya. Yang pasti ini dari 100% ke 0% kan. Jadi ini juga menyatakan ya at least kamu bisa tahu kalau misalnya kamu bilang always itu kan berarti selalu gitu ya. Jadi beda antara always sama often. Itu juga sudah beda. Ini kamu sudah mulai bisa belajar ya di sini. Tingkatnya seperti ini. Mungkin kalau yang satu yang tengah-tengah ini ya mungkin akan sedikit kebalik-balik, nggak terlalu masalah lah. Yang pasti kalau misalnya kamu bilang usually, normally, commonly, generally, the sense of you saying that is that it's like you do it quite often, right? That means you do it in general you do it quite a lot of times, but not always. Itu pada saat kamu bilang usually, normally kayak gitu. You tend to do it that way misalnya itu. That much of time, right? Next, kalau yang tadi itu indefinite, yang berikutnya kita punya other. Jadi other ini bahkan apa ya? Jadi maksudnya lebih lebih tidak baku lagi gitu. Lebih jarang-jarang aja dipakai, yang nggak terlalu banyak dipakai juga. Misalnya kamu lihat ekspresi-ekspresi waktu yang sekarang yang kayak gini, jadi udah nggak boleh bingung ya. Kalau misalnya ada kamu bilang once in a while, once in a while ini tolong ini jangan diartikan sama dengan never ya. Perhatikan, ini bukan never. Once in a while tuh artinya masih seldom, kayak ya jarang gitu lah. Jadi meskipun ditatanya seperti ini yang 100 sampai 0 itu yang ini, yang indefinite ini. Nah, ini tuh yang ini. Ini juga menyatakan semakin ke bawah semakin jarang, tapi nggak benar-benar 100 sampai 0%. Gitu ya. Jadi ada as a rule, without fail, certainly. Aduh, ini jarang dipakai juga lah. On a regular basis, ini cukup jering. On a regular basis itu maksudnya apa ya? Ya, ya, on a regular basis. Gimana sih bilangnya? Oh, rutin. Gitu. Oke? Seperti itu ya. Next. Gak ada yang tanya, berarti sudah jelas.
Kalau tadi kita ngomongin sesuatu yang benar gitu ya, maksudnya kamu itu menyatakan waktunya tuh sekarang, dulu juga benar, besok-besok juga benar. Misalnya kamu ngomong the sun rises from the east kayak gitu kan, mau sekarang, besok, kapan juga masih tetap kayak gitu kan. Atau misalnya mungkin kamu menyatakan opini gitu ya, misalnya I love dangdut misalnya kayak gitu, itu kan juga general truth yang mau sampai kapan-kapan. Jadi maksudnya kamu menyatakan bahwa itu tuh suatu general truth, berarti kamu bisa pakai simple present. Kalau kamu mau bilang sesuatu yang kamu nyatakan sekarang gitu kan, kamu pakai yang kedua ini, present progressive. Lihat contohnya. Please don't make so much noise. I'm studying. Maksudnya dia bilang bahwa sekarang itu ya, dia mau ingin menyatakan suatu kondisi gitu ya, suatu keadaan bahwa dia itu sedang belajar. Makanya dia pakai linking verb am untuk menjelaskannya, ya kan? Untuk menjelaskan situasinya dia pakai am. Terus apa yang dijelaskan? Studying. Gitu ya. Dia nanya lagi, are you studying for tomorrow's English test? Oh yes, I am. Jadi sini tulis kita memakai present continuous gitu ya, untuk sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Si Mitch ini sekarang sedang dalam proses, sedang di tengah-tengah apa namanya, belajar gitu ya, pada saat ngomong gitu. Ingat kalau misalnya ada yang mau nanya langsung angkat tanya aja. Apa nih maksudnya 3/25? Begitu. Ini ya. Sudah dimulai dan belum berakhir. Itu namanya sedang berlangsung gitu ya. Gitu ya. Oke, silahkan titip salam ya. Salam 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 apa namanya? Salam salam apa ya namanya? Ya bola, salam aja sama bosnya. Balik lagi ke sini. Jadi given its construct, dari strukturnya dia itu ya, beberapa kata kerja itu kan yang menyatakan state, feeling kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dipakai di sini, karena kalau misalnya untuk menyatakan state itu kan nggak bisa apa ya, nggak bisa berproses, tidak bisa terjadi. Beberapa jenis kata kerja ada yang seperti ini, misalnya nih ya, want, need, remember, believe. Jadi kamu nggak bisa gitu bilang I'm remembering, unless kamu benar-benar bilang ya pada saat itu kamu coba untuk mengingat-ingat. Itu kamu bilangnya I'm remembering. Tapi even pada saat itu biasanya kita bilangnya I'm trying to remember, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bilang saya ingat, nggak mungkin kamu bilangnya I'm remembering, nggak ada. I need, even pada saat misalkan kamu bilang ya, saya butuh makanan, saya lapar. Kamu gak akan bilang I'm needing food. Pada saat itu kan kamu bilangnya laparnya sekarang kan. Tapi kamu gak akan bilang I'm needing food. Kamu bilang I need food. I need some food. I'm hungry. Kayak gitu. Dan present progressive ini juga dipakai waktu kita ngomongin pergeseran status, perubahan. Is your chance, salah. Is your English getting better? Gitu ya. Bukan does your English get better. Atau at first I didn't like my job, but now I'm beginning to enjoy it. Gitu ya. Itu menyatakan proses perpindahan gitu. Seperti itu. Strukturnya, tadi kan kita ngomong strukturnya present simple ya. Ini sekarang strukturnya present continuous, ada subject plus auxiliary. Auxiliary yang dipakai apa? Be ya. Be auxiliary plus verb ing. Jadinya kayak gini. Kalau negatif, selipkan not setelah to be. Kalau pertanyaan, to be dan subjeknya dibalik. Kalau pertanyaan dalam bahasa Inggris rata-rata kayak gitu deh. Pasti auxiliary-nya ditaruh di depan. Seperti itu. Oke, masih tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya. Present perfect. Jadi kalau misalnya tadi itu kan sudah ngomongin general truth, terus sekarang udah ngomongin kalau misalnya mau sekarang gitu kan. Benar-benar sekarang lagi berproses. Yang lainnya yang terkait dengan masa sekarang adalah bagaimana kita menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi maksudnya apa? Di masa lalu dia sudah terjadi dan sampai sekarang masih benar. Contoh buat negatif. Maksudnya negatifnya present continuous ini. She is not staying in London. Kayak gini. Ini udah contohnya. Gitu ya. We are not playing football. We're playing basketball. Oke. Ini yang tadi saya bilang. Jadi present perfect is used to express an event that took place in the past and still has an impact to the present.
So the impact of that event or that action is still true to the present. For example, Tom is looking for his key. He cannot find it. He has lost his key, meaning that he lost it recently. Recently is like a short time ago. That's recently. And he still does not have it. So at the present, the key is still lost. Using present perfect, you want to say that the happening, the event of losing key happened quite a while ago and is still true until now. Sudah terjadi dan sampai sekarang masih betul. Itu present perfect. Basically nanti kalau misalnya kamu mau lihat ada perfect tense, sense-nya tetap seperti ini, kegunaannya tetap seperti ini, cuman beda waktunya aja. Kalau present berarti sampai masa sekarang masih betul, kayak gitu. Patternnya ada seperti ini. Masih ingat kan kemarin kan kita sempat ngebahas di verb itu ada yang namanya verb 3. Terus saya sempat bilang, oh verb 3 ini nanti dipakai di perfect tense. Inilah saatnya. Jadi nanti kalau misalnya kamu ketemu perfect tense, itu bentuknya yang dipakai adalah verb 3. Kalau misalnya ada yang merasa, oh berarti kalau misalnya verb 1 buat masa sekarang, verb 2 buat masa lalu, berarti verb 3 buat masa depan. Bukan ya. Verb 3-nya itu dipakai buat perfect tenses. Dalam present perfect kita juga pakai satu auxiliary yang kemarin juga sudah dibahas waktu TTM. Auxiliary-nya namanya have. Jadi have di sini menyatakan sudah. Jadi sudahnya itu anggaplah kita bilang dengan kata bantu have ini. Have-nya di sini artinya bukan mempunyai, bukan makan gitu, bukan ya. Artinya di sini adalah sudah. Anggaplah dia maksudnya seperti itu. Karena have itu punya bentuk lain namanya has, maka Anda juga harus memakainya ketika subjek dari kalimat itu adalah subjek tunggal ketiga. He, she, it. Gitu ya. Ya, silakan Mbak Lulu, pertanyaannya. Kalau head juga sama have cancer. Maksudnya apa have cancer? Have cancer tuh kayak kamu ngomong have cancer gitu ya. Apa maksudnya, Mbak? Head itu di bisa do pakai ganti have. Dipakai ya maksudnya ini kayaknya. Oh iya ya. Bisa kalau dia past perfect. Jadi nanti di past tense kamu akan melihat dia dipakai di sana. Karena head itu bentuk apanya sih? Bentuk pastnya kan? Gitu ya. Oke, sama seperti yang tadi juga. Kalau misalnya kamu bentuk negatif, berarti not-nya diselipkan setelah kata bantu. Seperti ini. Masih terkait dengan present perfect, biasanya kita akan pakai ever atau yet ya sebagai keterangan waktu gitu ya, sebagai tambahan waktu, time signal dalam kalimat yang bentuknya negatif atau pertanyaan. Misalnya, have you ever been to Alaska? Ever. Itu kan. Maksudnya ever ini kadang kita juga nggak merasa bahwa kita pakai gitu ya, kalau kamu sudah sering pakai. Tapi mungkin dia akan bilang nggak, jarang kita akan bilang have you been to Alaska, itu ada juga sih. Cuman kayak kalau misalnya kamu bilang kamu sudah pernah ke Alaska, karena ada pernahnya kan. Pasti karena maksudnya pernah, itu pasti Anda akan pakai ever. Kayak gitu. Sama kayak kalau misalnya memang kamu, kan soalnya kan ini kan tujuan dari pertanyaan ini kan adalah menyatakan sudah pernahkah. Gitu ya. Wah, babynya bangun. Oh. Oke. Terus kalau misalnya kamu jawab, "Oh, aku belum ke sana." Ya kan? Belum ke sana tuh biasanya nanti akan dalam bahasa Inggrisnya ditambahkan satu hal namanya yet. I haven't been there yet. Gitu ya. Ini kalau di Congguan sama kayak kamu nambahin ada le di belakang. Ya kan? Ya mirip-mirip kayak gitu lah, anggap aja. Begitu. Apa maksudnya 8? Oke.
Oke, ya sudah. Apa itu tonari maksudnya 8? Pokoknya ini di sini diberikan usulan juga. Kalau misalnya kamu mau jawab, ya bilanglah yes many times. Atau kalau misalnya memang enggak, ya kamu bisa bilang no. No, never. Kayak gitu. Hah? Modul berapa? Maksudnya modul berapa? Modul masih tetap situ, modul present tense. Cuman unitnya unit 3. 819 itu unit 2, Brenda. Kamu kemana aja? Bener yang dibilang sama Roni. Di 829. Berarti untuk kalimat ini mesti ada kata ever. Tidak tentu juga. Cuman maksudnya kalau misalnya memang kamu mau menanyakan pernah atau tidak, kan pasti kamu akan bilang, sudah pernah ke Alaska belum? Instead of kamu bilang, sudah ke Alaska belum? Gitu kan. Makanya pasti kalau misalnya kamu menanyakan belum pernah atau belum pernah, itu pasti akan ketambahan ever gitu ya. Kalau yet, ini yang sedikit optional. Maksudnya kamu bilang, oh I haven't been there. Juga nggak masalah. Tapi masalahnya untuk menekankan belumnya itu ya. Maksudnya belum dan mungkin di masa depan akan ke sana gitu ya. Itu kamu pakai yet gitu. Betul, itu juga barusan saya mau bilang. Kamu cukup bilang not yet juga sudah cukup. Oh no, not yet. Cuman ini bentuk kalimat lengkapnya. I haven't been there yet. Oke? Okay? Sudah ya. Atau kamu bilang, oh no, never, not yet. No, not yet, sama aja. Bentuk lain dari present perfect adalah yang namanya present perfect progressive atau present perfect continuous. Jadi kan tadi kita sudah belajar continuous, present continuous. Ini sekarang ada present perfect continuous. Jadi dia perfect dan continuous. Gitu ya. Misalnya ini ada pertanyaan. Ini ada gambarnya juga. Is it raining? Gitu kan. Oh no, but the ground is wet. See? It's wet, right? So it's not raining, but the ground is wet. So it has been raining. Ini adalah contoh pemakaian pertama dari present perfect progressive di mana kasusnya adalah ada sesuatu kejadian atau suatu aktivitas yang baru saja berhenti. So something that has just stopped. You can express that using present perfect progressive. Ya. Contoh lain misalnya kamu habis jogging gitu ya, terus tanya, oh habis dari mana? Oh I've been running. Gitu ya, maksudnya baru aja selesai lari gitu ya. I've been jogging gitu ya. Nah, present perfect progressive ini juga bisa dipakai untuk menyatakan yang ini. Coba lihat, ini it began raining 2 hours ago and it is still raining. Jadi ini juga bisa. How long has it been raining? It has been raining for 2 hours. Gitu kan. Karena memang progresif itu kan digunakan untuk menyatakan progress, gitu ya. Maksudnya menyatakan bahwa sedang terjadi. Maka sama seperti present progressive, present perfect progressive itu justru lebih menekankan bahwa uh, tadi sudah mulai hujan itu 2 jam yang lalu dan sampai sekarang itu masih hujan. Kamu bisa bilang it has been raining for 2 hours. Jadi sudah hujan selama 2 jam. Dian mau nanya apa Dian? Oh, barusan masuk juga. Atau barusan kebaca ya. Penambahan bin. Bin itu bukan penambahan sih. Jadi ceritanya strukturnya jadi present perfect itu kan tadi kan subject plus have plus verb 3. Gini kan?
Karena dia itu bentuknya progresif, maka verb 3-nya itu kamu isi dengan to be. Jadinya apa? Ini kan bentuk ketiganya be. Baru verbnya. Selesai. Ini kurang lebih menggabungkan present simple dan present simple, present continuous dan present perfect. Jadi namanya present perfect continuous atau present perfect progressive. Kayak gitu. Oke? Subjek di tengah-tengah has dan been. Mana? Oh, itu tah. How long has it been raining? Karena dia pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan kayak yang tadi saya bilang ya. Subjek sama kata bantu pasti ditukar. Ya enggak? Bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris kan gampang, tinggal dibalik-balik aja. Huh? Oh, oke. Soalnya gini, yang dipakai itu adalah kata kerja, kata bantu utama dalam tense-nya, Mbak. Begitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Ada ya? Jadi lanjut yang di bawahnya. We use the present perfect continuous in this manner with how long, for, and since. Ya. Why these three? Because the activity is still happening or has just stopped, like in the previous slide. Okay. So it's like, you're out of breath. Have you been running? Maksudnya, sekarang itu dia bukannya lagi lari-lari gitu pada saat ditanya. Maksudnya, apakah tadi habis lari? Kayak gitu. How long have you been learning English? Kayak gitu-gitu kan. Gak akan pernah kamu dengar how long have been you learning English. Karena sebenarnya tujuan dari ditukar itu kan apa sih? Anda mau menekankan bahwa yang sedang tense yang sedang dipakai itu dibuat untuk bertanya. Instead of kamu bikin pernyataan. Makanya ditukar. Ditukarnya dengan kata bantu utama dari tense itu, gitu. I have been talking to Amy about the problem and she agrees with me. Berarti kan bahwa she agrees-nya pakai present simple, ya kan? Jadi maksudnya dia sudah ngomong sama si Amy ini tentang masalahnya kan. Dan si Amy setuju. Kalau misalnya saya mau bilang bahwa si Amy-nya itu sudah setuju, ya nggak apa-apa. Saya akan bilang and she has agreed with me. Tapi karena saya nggak mau bilang bahwa saya nggak mau menyatakan sudahnya, saya cuma bilang bahwa setelah saya ngobrol, gitu kan, itu ternyata si Amy setuju, gitu ya. Ya udah saya bilang aja she agrees with me. Katakanlah saya mau bilang and she, misalkan dia itu belum setuju, gitu ya. Mungkin even setelah banyak ngomong, setelah berkali-kali ngomong gitu ya. I've been talking to Amy about the problem, but she has not agreed with me even after so many times of talking. Kayak gitu. Contoh. Karena saya mau menekankan sudah atau belumnya, saya akan pakai present perfect lagi. Gitu ya. Tapi perhatikan juga di contoh terakhir bahwa agree-nya itu kan tidak perlu ditekankan dengan proses. Makanya saya nggak pakai progressive. Saya pakai yang present perfect simple, present perfect biasa. Tuh ya, dan ada beberapa contoh lain di sana. He's been watching TV all day gitu kan. Pokoknya ini lebih kepada menyatakan sedang progress gitu ya. Terus menyatakan durasinya berapa lama. All day, all day, all day. You can also use it for actions repeated over a period of time. Every morning, they meet in the same cafe.
they've been going there for years, misalnya kayak gitu. Maksudnya for years itu bukan selama bertahun-tahun mereka ke sana terus nggak pergi gitu kan, nggak. Maksudnya for years itu berkali-kali gitu ya. She has been playing since she has been playing since she was 8. Sama juga kayak gitu. Oke, gitu ya. Ini adalah penjelasan terakhir untuk present. Jadi present perfect progressive itu Anda harus bisa membedakan juga dengan present perfect ya. Lihat di situ misalkan ada Kate's clothes are covered in paint. She's been painting the ceiling. Okay. So if I'm trying to say that she has recently stopped, right? I want to stress, I want to emphasize the fact that she's just stopped the activity, then I'm going to use present progressive. But if I just want to say that the ceiling has been painted, then I'm going to say Kate has painted the ceiling. Karena satunya saya menyatakan bahwa oh Kate-nya itu barusan berhenti, barusan selesai ngecat gitu loh. Saya kan bilang she has been painting. Ya. Oh bajunya kotor deh, dia habis ngecat ini. Itu pakai present perfect progressive. Tapi kalau saya cuma mau bilang, oh wah warnanya ganti ya si langit-langitnya ini, kayaknya habis dicat. Oh iya, Kate yang ngecat. Jadi Kate sudah mengecat ceilingnya. Saya nggak mementingkan uh, bahwa dia barusan berhenti ngecat kan. In this case, the fact that whether or not she has just stopped, it's not relevant to my point of saying. That's why I'm not stressing it, and therefore I'm using present perfect instead of present perfect progressive. Gitu ya. Kate has painted the ceiling. Selesai. Itu penjelasan yang tadi saya tulis di sini. Oke. Di sini dijelasin juga we use the progressive to say how long. Gitu ya. Kadang kita juga akan pakai progressive kalau kita mau ngomong berapa lama. Since misalnya Lisa has been writing letters since 2 o'clock. Ya. Ingat sama yang tadi waktu saya ngejelasin present progressive bahwa present perfect progressive itu juga tidak akan dipakai untuk beberapa kata kerja yang tidak bisa dibuat progress. Gitu ya. Nggak mungkin kamu bilang misalnya kamu ngomong sama suami-suami Anda atau pacar-pacar Anda. I have been loving you for 2 years. Nggak mungkin. Kamu pasti bilang I have loved you for 2 years. Atau mungkin saya sudah mengenal dia gitu ya. Nggak mungkin kamu akan bilang I have been knowing you. Nggak ada. Contoh lain, baiklah. Yang bisa memberikan contoh lain saya kasih poin, silakan. Tidak ada? Bagaimana saudara-saudara? Tidak ada yang bisa memberikan contoh? Silakan Feni. Padahal tadi daftar kata-katanya udah saya kasih loh waktu jelasin present progressive. Maksudnya contoh-contoh kata-kata yang menjelaskan state gitu ya, sebuah kondisi. Jadi nggak bisa kalau misalnya dibuat progress karena dia bukan sesuatu yang menyatakan suatu kejadian gitu. Nggak bisa diprogresin gitu. Silakan Feni. Karena ini adalah poin untuk mengetes apakah Anda memperhatikan saya atau tidak tadi, maka yang bisa menjawab ini saya kasih 2 poin langsung. Tuh, kok jadi Mary? Fanny. Oh salah bro, ini justru contoh untuk yang bisa ngomong, mengerjakan. Itu kan contoh-contoh untuk kegiatan yang bisa benar-benar bisa diproseskan. Jadi kalau misalnya kamu menemukan itu dalam bentuk ing, itu wajar. Tapi kalau kayak 2 contoh yang tadi barusan saya sebutkan, gitu ya. Saya sudah mengenal. Mengenal itu kan bukan proses yang benar-benar ada prosesnya mengenal kejadiannya mengenal itu kan enggak kan. Itu kan menjelaskan state saya kenal. Makanya nggak akan pernah Anda menemukan I've been knowing gitu ya.
Lebih bagus kamu bilang I've known. Itu. Atau yang sebelumnya I've loved you for so long kayak gitu. Titin silakan. Selain dua yang tadi. Apa yang kayang for years ini? For years? What do you mean? Duration? You mean duration? Well, duration is like anything for 2 hours. For I don't know for how long. Oh, dan bedakan since sama for ya. For itu selama, since itu sejak. Jangan sampai ketukar. Nggak ada yang namanya from, salah. For 2 o'clock. Since 2 hours itu nggak ada. Adanya since 2 hours ago itu ada. Ayo, ada yang bisa ngasih contoh lain? Satu contoh untuk 2 poin. Ya. Bonus malam hari ini, saudara-saudari. Kalau misalnya bisa ngasih contoh saya, present perfect menggunakan satu kata kerja yang tidak bisa dibentuk ke dalam present perfect progressive. Yang nggak bisa dijadiin present perfect progressive, saudara-saudara. Angkat tangan dulu. Repair dan fix itu juga termasuk kata-kata yang bisa prosesnya. Kamu bisa kan ngelihat prosesnya orang membetulkan sepeda gitu kan bisa tuh. BTW Titin, ini pakainya verb 3 ya, repair sama already. Already ini kan berarti kamu mau menyatakan sudah ya. Pakailah present perfect juga. She has fixed it. Fixnya pakai ed ya, fixed. Tidak ada? Lulu. Loh, I've been here since morning. Ini contoh yang lain lagi sih. Jadi ini been itu kalau di sini kan menyatakan bahwa ini sama kayak kamu bilang, "Oh, I am here." Terus kamu bilang bahwa saya sudah I am here kan saya di sini. Kamu bilang saya sudah di sini sejak tadi pagi ya. Itu kalimatnya Mbak Lulu. Tapi itu bukan yang saya maksud. Baiklah, sepertinya tidak ada jadi terlalu lama. Apa dia? Loh, ya apa sih? Ini kan yang present perfect progressive. Yang saya maksud itu present perfect yang tidak bisa dijadikan present perfect progressive karena dia tidak menyatakan proses. Nih, remember, believe, like, belong, hate, mean. Gak ada ya kamu bilang, "Oh, I'm hating that shop. The things that they sell is so bad." Gak ada kan? Kamu pasti bilang, "I hate that shop." Seperti itu. Berarti punya aku tadi cuma present perfect aja ya? Iya. Oh, sih. Kok punyanya Fanny? Bukan punya Fanny, yang punya mana tadi? I've been here. Itu punyanya Mbak Lulu. Itu present perfect saja. Kalau punya Fanny, I've been working for 5 years. Itu malah present perfect progressive sudah. Ya, Lulu yang terakhir itu juga present perfect saja. Tapi kalau misalnya he's been going for quite a long time now, itu juga bisa kan? Go itu juga bisa diprosesin. Sudah seperti itu. Permisi dulu ya, silahkan. Itu untuk perfect tenses dan itu juga menutup rangkaian kita dari present tenses. Sudah ya, kalau tidak ada yang tanyakan kita berlari ke materi kedua malam hari ini, past tense. Sembari itu kayaknya gini deh. Oh ya, untuk melatih kalian malam hari ini, saya bacakan yang sudah absen ya. Yang selain itu belum absen, jadi silahkan mungkin bisa sekarang, saya kasih waktu. Silakan buat kalimat dengan present tense. Terserah mau present tense yang apa. Present perfect boleh, present continuous boleh, present simple juga boleh. Kalau bisa tolong jangan niru dari yang ada di buku ya. Bikinlah sendiri. Yang gampang-gampang juga nggak apa-apa. Tapi intinya ini Anda harus bikin sendiri, jangan lihat buku. Silahkan dibuat. Oke, sebentar ini dia angkat tangan 3 ini kenapa ya?
Wah, saya lihat dulu kalimatnya. Wah, kalimatnya oke banget ya. I need your heart, my. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Oke, Mas Roni lolos kalimatnya. C. My mom has finished. Oke, boleh lah. Ini cuman sedikit pembetulan buat ini ya, yang kalimatnya Mbak Rika ini. Has finished making clothes. Lebih bagus kamu pakai Jaren. Cuman karena Jaren juga belum belajar nggak apa-apa deh. Sementara saya terima dulu. Oke. Rina, Brenda, Brenda ini ngapain ya? Brenda kamu sudah absen. The sun was shining and I. Apa ini? Ini kamu ngopi dari modul ya ini. Ini past tense Mary. Kamu pakai yang present dong. Pakai yang present. Bikin yang present. My sama heartnya dipisah dong, Mas Roni. Ini kenapa my heartnya ditempel gini? Sinta has shopping. Si. Tadi yang punya siapa? Rika, Mina, sama Roni sudah ya. Has shopping. Has been shopping ya, Mbak Setiana. Siapa sih namamu? Ya ini. Has been shopping. Oke lah. I am feel tired now. Nani, kalau misalnya kamu sudah ada, kan kemarin saya bilang, nggak mungkin kamu nempel dua kata kerja bersampingan kayak gini kan. Kecuali kalau misalnya ini kamu tambahi ing gitu kan. Tapi feel ini juga termasuk kata kerja yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dibentuk menjadi proses. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin bilang, oh I'm feeling blue gitu ya. I'm feeling tired. Tapi itu sebenarnya nggak sadak lebay karena feel itu bukan sesuatu yang bisa dinyatakan dalam proses. Kamu mestinya bilangnya I feel tired enough. Gitu ya. Kadang malah ada orang, mungkin kamu akan dengar orang bilang I'm feeling you. Alah. Maksudnya itu kayak I'm feeling you itu bukan arti aneh-aneh. Maksudnya kayak "Oh, aku ngerti maksudmu." Itu kadang-kadang kamu bisa bilang kayak gitu. I'm feeling that. Oke. Okay. Aku bisa ngerasain apa yang Mbok maksud gitu loh. Ya itu. Mbok maksud Pak. Yang kamu maksud. Gitu ya. Jadi penyanyi Nani I have not eaten my dinner. Oke. Okay. Nani Setia. Permisi sir, aku sudah nggak kuat. Wow. Sir, I actually want to learn completion, but I'm sorry my head really hurts. BTW. Tapi ini Mbak Nurnya masih ada apa nggak sih? Sudah nggak ada ya, sudahlah. Ini harusnya really hurts ya, jangan pakai very hurt. Atau it hurts very much, itu boleh. Tapi jangan very hurt, nggak ada. Titin, past tense. Jangan past tense ya. I'm writing the letter now. I'm not writing the letter now. Okay. He has been. He's been in Hong Kong for 2. Has been in Hong Kong for 2 years. Oke, boleh. Wah, canggih kali kalimatnya ini ya. Bagus, bagus, bagus. Sisi tadi mana? Been here since morning. Oke. Tonari. Tonari Lulu. Tonari Lulu. Scroll ke atas. Mana? Punya Mbak Dani nggak ada tuh. Nggak ada sih. Di sini nggak ada tuh Mbak. Oh iya iya iya. I am feel tired now. Gitu. Tadi saya sudah bilang yang I have not eaten my dinner boleh. Cuman yang I am feel tired itu sebaiknya jangan. Kecuali kamu bilang I am feeling tired. Tapi itu pun sedikit berlebihan begitu ya. Karena kalau feel itu sebaiknya tidak dijadikan progresif. Jadikan saja bentuk, kan feel itu kan merasakan kan. Bisa diproses ta. Feeling gitu. Oh, kamu sedang ngapain? Saya sedang merasakan. Nggak ada kan? Saya rasa itu kan saya merasa apa gitu kan. Nggak ada saya sedang merasa apa. Gitu ya. Pernah nggak dengar? Kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi merasakan. Nggak ada kan? Nggak ada prosesnya gitu loh. Itu ya punya Mbak Nani. Tuh kan jadi lupa. Nani. Nani. Siapa lagi? Nani Tonari. Oke. Nani Tonari. Lulu. Ada yang belum? Belum ya? Mary kayaknya. Mary bikin lagi Mary yang present. Yang belum saya sebut bikin kalimat ya. Iya iya, nggak usah kasih tubi Mbak Nani. Mana sih? Mana sih Sari? Nggak kelihatan, nggak ada ih. Oh,
Vera has come to my house last night. Kalau ini kan kamu em, kalau misalnya kamu kasih ini yang sebenarnya yang sedikit aneh itu Mbak Mbak Sari adalah kamu bilang time signalnya last night. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau kayak gini kan maksudnya kamu lebih bagus kamu bilangnya bilang aja datang ke rumah tadi malam gitu kan. Soalnya agak aneh kan. Kalau misalnya ya bisa sih. Vera sudah datang ke rumahku tadi malam. Ya wes lah. Oke lah boleh boleh. Mana Mbak Mbak Mary? Mbak Mary bilang apa? Mbak Mary itu semuanya past tense. Ini sekarang saya minta yang present tense. Past tense-nya baru mau akan dibahas.